PDF-nya. Ya, mudah-mudahan kuliah hari ini kita baru ketemu pertama kali ya, walaupun ini kuliah kedua ya. Dan harapannya hari ini Anda sudah memahami tentang statistik deskriptif. Oke, ya jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini adalah kuliah kedua yang berjudul jenis dan penyajian data ya. Jadi staf pengajarnya kami tim ya selalu berdua ya dan sama-sama gelarnya sama ya. Dan kebetulan ini istri saya juga ya. Jadi ya, kami memiliki bidang keahlian yang sama ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini silabus topik perkuliahannya ya. Minggu pertama lalu kita sudah masuk ke nomor 1 ya, pendahuluan memahami pengertian-pengertian dasar dalam statistika. Ya, hari ini kita menguasai teknik dan cara menyajikan data ya. Oke. Ya, nanti minggu depan kita sudah mulai tuh hitung-hitungan karena kita pakai median modus ya. Kalau hari ini kita masih kuliah ke-1 dan kedua masih teori-teori ya. Oke. Ya, jadi data terbagi dari 2 ya. Pertama adalah bentuk data, yang kedua adalah skala pengukuran. Sehingga kalau saya turunkan kembali dari bentuk data dan skala pengukuran, kita lihat seperti ini ya. Data itu ada 2 ya. Jenis maupun bentuk data ya. Ada data namanya data kualitatif ya. Data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Maksudnya gimana kalau dalam bentuk bukan angka? Maksudnya data itu dalam bentuk narasi misalnya. Ya, contohnya adalah jenis pekerjaan. Ya, jenis pekerjaan data bukan data. Ya, pekerjaannya apa? Misalnya dokter, apalagi guru, tentara, PNS. Ya, itu jenis pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau narasi. Nah, dia bukan bentuk angka, ya, sehingga ini dikatakan data, tapi akan sangat sulit jika bentuknya dalam bentuk narasi. Kenapa? Karena di dalam bentuk narasi kita akan kesulitan mengolah datanya, ya, mengelompokkan datanya, ya. Nah, sehingga data ini nanti dapat dikuantitatifkan. Data kualitatif ini dapat dikuantitatifkan dan disebut dengan sebagai data statistik. Ya, itu satu. Nah, terus data kuantitatif apa? Data kuantitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ya, ini sering kita lihat ya, data-data yang dalam bentuk angka, misalnya upah, ya, usia, umur, ya, terus apa lagi? Panjang, pendek, berat, ya, itu data kuantitatif dalam bentuk angka. Ya, nah ini adalah data real. Nah, sehingga data real ini pun juga masuk ke dalam data statistik. Nah, sehingga di dalam data statistik nanti ya data kuantitatif ini, data kualitatif ini yang sudah dikuantitatifkan ya, dia masuk ke dalam data kategori. Maksudnya bagaimana? Ya, seperti jenis pekerjaan. Kita jenis pekerjaan itu misalnya dokter. Dokter itu kalau dinarasikan kan sulit kita ngolahnya. Sehingga apa? Pakai angka. Dokter itu kodenya 1 misalnya. Ya. PNS itu kodenya 2. Tentara kodenya 3 gitu ya. Terus apa lagi? Ya, misalnya karyawan kodenya 4, karyawan swasta. Ya, sehingga kita membuat kategori namanya di situ, ya. Nah, sehingga data kualitatif yang dikuantitatifkan menjadi data statistik itu disebut juga dengan data kategori. Ya, karena dia mengkategorikan beberapa hal, ya. Nah, data kategori sendiri terdiri dari 2. Pertama adalah data nominal dan data ordinal. Ya, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Sehingga nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah data statistik. Data statistik ini juga dari data kuantitatif ini menunjukkan data bilangan atau data angka. Ya, sehingga muncul adalah nilai-nilai atau angka-angka berbentuk interval atau rasio. Gitu ya. Ya, ini adalah pembagiannya ya. Data kategori dan data bilangan ya. Data kualitatif dengan data kuantitatif, data yang dapat dikuantitatifkan dan data real. Nah, nanti dalam menyusun skripsi, Anda akan dihadapkan pada 2 jenis data ini. Pertama, penelitian Anda kualitatif apa kuantitatif? Nah, itu harus clear, gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau datanya kualitatif, bisa nggak dikuantitatifkan? Kalau bisa dikuantitatifkan, dia menjadi data statistik.
Ya, tapi kalau tidak bisa dikuantitatifkan, dia menjadi data naratif. Ya, gitu. Nah, sehingga kalau sudah dalam bentuk data statistik, nanti data kualitatif ini menjadi data kategori yang dihasilkan menjadi data nominal dan data ordinal. Nah, kalau data kuantitatif kita sering hadapkan, ya, berarti menjadi data real, ya, dia data bilangan menjadi interval dan rasio. Nah, ini penjelasannya masing-masing, ya. Contohnya data nominal. Ya, data nominal, ya, data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya apa? Cirinya adalah posisi data setara. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak ada perbedaan nilai angka 1 dengan angka 2 dengan angka 3. Ya. Nah, yang ciri kedua adalah tidak bisa dilakukan operasi matematik. Ya. Jadi ada dua ciri data nominal. Pertama adalah posisi data setara, yang kedua adalah tidak bisa dilakukan operasi matematik. Ya, kenapa? Contohnya kita lihat gini, jenis kelamin. Kita misalkan jenis kelamin, ya. Laki-laki kita kasih kode 1, perempuan kita kasih kode 2. Nah, sekarang kalau dilakukan operasi matematik gimana? 1 tambah 2 sama dengan 3. Rata-ratanya jenis kelamin apa? 1,5. Nah, jenis kelamin 1,5 itu apa? Ya, kan nggak ada jenis kelamin 1,5, ya. Nggak ada jenis kelamin setengah-setengah gitu, ya. Nah, yang dilahirkan di dunia ini adalah jenis kelamin jelas laki-laki atau perempuan gitu, ya, sehingga operasi matematik tidak bisa dilakukan. Ya, terus kenapa? Yang kedua, posisi data setara. Ya, laki-laki dengan perempuan mana yang lebih tinggi? Ya, sama aja. Laki-laki atau perempuan memiliki posisi yang sama. Gitu, ya, sama-sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Apalagi contohnya? Ada yang tahu? Jenis pekerjaan, ya. Apakah jenis pekerjaan dokter lebih baik daripada jenis pekerjaan tentara? Enggak juga. Ya, kenapa? Ya, semua berjalan pada fungsinya. Dokter pada saat dia mengurus orang sakit, ya dia memang penting. Tapi bisa nggak dokter suruh ngurus keamanan? Ya nggak bisa. Ya sama aja. Tentara disuruh ngurus kesehatan bisa nggak? Suruh ngoperasi, dibedel pakai pisau sama senapan, kan nggak selesai. Perantakan tuh ususnya, kan gitu ya. Tapi tentara bisa ngurusi keamanan. Nah, itu artinya apa? Semuanya penting pada fungsinya masing-masing. Sehingga tidak ada yang bisa menjelaskan mana yang lebih baik. Nah, kalau gitu agama gimana? Agama. Ada yang bisa jawab agama? Ya. Pada saat kita menganut agama Islam, itu menurut kita paling baik. Gitu kan ya? Pada saat si A menganut agama Kristen, menurut dia itu agama yang paling baik. Pada saat si C menganut agama Buddha, menurut dia itu paling baik. Artinya apa? Pada saat bicara nasional, ya, bicara ketatanegaraan, semua agama itu dianggap sama. Tapi berbeda pada saat fungsinya tadi, sama. Yang berbeda pada saat yang menganutnya tadi. Dia akan menjadi merasa lebih penting karena dia menganutnya, gitu ya. Sama, dokter menjadi merasa lebih penting karena dia pada fungsinya, gitu ya. Jadi data nominal itu bisa dijelaskan seperti itu, ya. Nah, terus sehingga ada data nominal itu, ya, terdiri dari dua, ya, tadi posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematik, ya. Nggak mungkin misalnya kodenya 1 dokter 2 tentara, ya, terus di rata-rata kodenya 1,5. Apa itu? Ya, setengah tentara setengah dokter gitu. Ya, gimana caranya gitu ya. Mungkin kalau dokter tentara mungkin ada, ya, gitu. Oke, ini contoh penjelasan tentang data nominal. Yang selanjutnya adalah data ordinal. Ya, jadi data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi juga, ingat ya, kategorisasi karena dia tadi adalah data kualitatif. Ya, cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara tersebut terdapat hubungan. Ya, terdapat hubungan. Cirinya posisi data tidak setara. Ya. Nah, untuk kasus tertentu bisa dilakukan operasi matematik, tapi bisa juga kadang-kadang tidak. Jadi kita lihat pada kasus-kasusnya. Ya, contoh gini, ya, kepuasan kerja. Ya, kita lihat, Anda misalnya kalau di kantor itu merasa tidak puas bekerja, kita nilai angka 1. Sangat tidak puas bekerja, itu 1. Tidak puas nilainya 2. Cukup puas nilainya 3. Terus puas nilainya 4. Terus sangat puas itu nilainya 5. Nah, sehingga misalnya si A
bekerja di kantor Astra misalnya. Ya, bekerja di kantor Astra. Bagaimana menurut Anda pilihan bekerja di kantor Astra? Menurut saya nilainya 4, puas. Si B ditanya bagaimana? Menurut saya 5 karena gajinya besar. Ya. Menurut si C bagaimana? Menurut saya gaji puas karena di situ fasilitasnya cukup mewah. Ya, setelah dirata-rata bisa nggak? Bisa. Sehingga didapat kesimpulan tadi 4 tambah 5, 9 tambah 4, 13, 13 dibagi 3. Hasilnya berapa? Ya, itu bisa dirata-rata. Ya, sehingga ada operasi matematik bisa dilakukan nggak? Bisa. Ya. Nah, itu data ordinal. Nah, terus apa lagi? Misalnya bicara kepuasan sudah, bicara jabatan. Jabatan belum tentu bisa. Ya, jadi ini uniknya data ordinal. Ada yang bisa digunakan operasi matematik, ada yang tidak bisa digunakan operasi matematik. Contohnya gini, jabatan ya ordinal. Ordinal itu artinya ada posisi data tidak setara. Contohnya gini, kopral dengan letnan mana yang lebih tinggi? Pasti letnan dong. Ya, kita misalkan kopral itu 1, ya, letnan itu 2, mayor itu 3, jenderal itu 4. Ya, sehingga kalau kita lihat kalau nilainya pada jabatan itu 1, berarti kopral. Berarti apa? Jabatannya yang paling rendah misalnya. Tapi yang paling tinggi 4. Ya, misalnya itu jenderal. Nah, bisa nggak di rata-rata? Misalnya rata-rata jabatan yang ada di kantor itu, ya setelah di rata-rata, kopral tambah jenderal kan 4 tambah 1, 5 dibagi 2, 2,5. Keluarnya mayor. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, sehingga disinilah uniknya data ordinal. Ada yang bisa dilakukan operasi matematik, ada yang tidak bisa dilakukan operasi matematik. Ya, kalau data nominal clear, data nominal itu clear, tidak bisa dilakukan operasi matematik. Gitu ya. Kalau data ordinal bisa dilakukan operasi matematik, bisa tidak dilakukan operasi matematik, tergantung jenis tergantung klasifikasinya. Tapi ingat, posisi data pasti tidak sama. Ya. Kalau ordinal posisi data tidak sama. Maksudnya apa tadi? Ada level tingkatan. Sangat tidak puas, cukup puas, puas dan sangat puas. Kopral, letnan, mayor, jenderal. Ya, itu ada level tingkatan, ya. Sama di pegawai negeri misalnya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Sama kan? Nah, bisa nggak di rata-rata? Nggak bisa, ya. Golongan 1 ya ada 5 orang, golongan 4 ada 2 orang. Nah, setelah di rata-rata keluarnya golongan 3. Kan nggak mungkin, ya. Nah, sehingga itu operasi matematik tidak dapat dilakukan. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena kebanyakan skripsi yang ada di ST Diwantara itu, ya, itu menggunakan data-data ordinal. Jadi hati-hati itu, ya, hati-hati, ya. Nah, data-data ordinal ini tidak bisa untuk jabatan-jabatan atau jenis-jenis data yang menyangkut tentang jabatan, ya, itu nggak bisa. Tapi kalau untuk motivasi, kinerja, terus kepuasan, itu bisa. Ya, tergantung jenis datanya. Sehingga apa? Anda harus lihat dulu, ini jenis datanya apa. Paham ya? Nah, jadi dari sinilah Anda harus bisa membedakan. Karena ini menjadi penting. Begitu Anda salah, maka bubar penelitiannya. Nah, ini menjadi penting pembedanya. Jadi Anda pada saat ujian ditanya jenis data apa yang digunakan, Anda harus bisa menjawab. Oke, yang selanjutnya adalah data interval. Data interval itu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara 2 titik skala sudah diketahui. Ya, jadi kita lihat di sini cirinya pertama adalah ada selang jarak data, yang kedua bisa dilakukan operasi matematik. Maksudnya gimana? Contohnya gini, kalau kita tahu titik beku adalah 0, titik didih adalah 100, ya, berarti kalau air itu titik bekunya 0, titik didihnya 100. Ya, kalau 120 itu apa? Pada air? Nggak ada. Nggak akan ada. Karena sudah berubah bentuknya, bukan air lagi, tapi sudah uap. Ya, sehingga kita harus tahu dulu interval itu pada apa. Kalau interval bicaranya pada data air, ya, itu 0 sampai 100. Ya, terus yang lain apa lagi? Kalender. Kalender itu, ya, contohnya kalender bulan Januari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya, itu ada jarak. Ya. Bulan Februari dari tanggal 1 sampai tanggal 28 atau tanggal 29. Itu ada jarak. Ya.
sehingga nanti penambahan operasi matematiknya dia tidak biasa, tergantung pada tergantung pada data yang bersangkutan. Contohnya gini, kalau tanggal 25 itu adalah tanggal 25 Januari ditambah dengan 1 minggu atau 7 hari, kan hasilnya bukan 32. Paham ya? Data interval. Jadi hati-hati. Interval itu gimana? Ada titik selang jarak antara satu titik dengan titik lain. Ya, sehingga tadi tanggal 25 ya. 7 hari setelah tanggal 25, apakah tanggal 32? Tidak. Jawabannya berarti tanggal 1 berarti tanggal 1 Februari. Ya, dia akan kembali pada selang interval berikutnya. Ya. Nah, terus juga misalnya es berukuran 10 derajat Celcius ditambahkan air misalnya yang bersuhu 15 derajat Celcius, dia akan menjadi 25 derajat Celcius. It's okay karena masih dalam selangnya. Ya kan? Masih dalam selangnya karena dia masih 0 sampai 100 tadi. 10 derajat ditambah 15 derajat masih selangnya 25 derajat. Tapi kalau misalnya es dituangkan air panas, es 10 derajat Celcius dituangkan air panas 100 derajat, dia bukan jadi 110. Ya kan? Bukan 110 derajat, tapi menjadi berapa? 100 derajat. Kenapa? Selama dia bentuknya air, dia tetap 100 derajat. Nah, yang 20 derajatnya, yang 10 derajatnya apa? Itu sudah berubah jadi bentuk uap. Gitu ya. Nah, itulah perbedaannya data interval. Ya, jadi ada selang jarak data, cirinya yang pertama, yang kedua bisa dilakukan operasi matematik. Nah, terus juga ada lagi contohnya misalnya jarak interval dikatakan misalnya kecepatan rendah itu 0 sampai 20 km per jam. Ya, kecepatan sedang itu 20 sampai 60. Kecepatan tinggi di atas 60 km per jam. Ya, jadi nanti ada selang misalnya saya menyetir mobil dengan kecepatan 30 km per jam berarti masuk ke dalam sedang. Ya, jika saya tambahkan dengan 40 km per jam dia masuknya ke kecepatan tinggi gitu ya. Nah, itu jadi ada jarak masing-masing yang bisa menjelaskan. Itu data interval. Ya. Selanjutnya adalah data rasio ya. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran merupakan data angka sebenarnya. Jadi ini adalah ciri-ciri data rasio itu adalah memiliki ciri titik nol mutlak. Artinya apa? Angkanya itu benar-benar angka, gitu ya, angka benar, angka real. Contohnya apa? Contohnya misalnya usia saya 44 tahun. Itu real 44 tahun, ya. Misalnya terus terdapat titik nol mutlak. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya bayi lahir itu kan umurnya 0 tahun. Ya, atau apalagi misalnya upah saja 0 rupiah. Ya, bayi itu usianya 0 tahun. Jadi terdapat titik mutlak 0, ya. Angka-angka gitu ya, mulainya dari angka 0. Gitu. Nah, bisa dilakukan operasi matematik? Oh, sangat bisa. Justru angka data rasio ini yang bisa dilakukan operasi matematik dalam bentuk apa saja. Ya, pembagian, pengurangan, pertambahan, perkalian, terus angka, diferensial, integral, bisa. Karena dia adalah data rasio. Data yang benar-benar sebenar-benarnya data. Ya, data yang sebenarnya angka. Ya. Sehingga cirinya tadi terdapat satu titik nol mutlak. Ya, contohnya adalah gaji. Ya. Berapa gaji Anda? 2 juta. Berapa per bulan? Itu adalah rupiah. Satuan real yang diterima. Artinya dalam bentuk angka sebenar-benarnya angka. Nah, berapa skor ujiannya? 80. Nah, itulah skor sebenar-benarnya skor. Angka juga kan. Buku yang di atas meja ada 10, berarti 10 itu adalah benar-benar jumlah buku yang ada 10. Ya, berapa usia? 40 tahun, berarti itu adalah usia yang benar-benar usia 40 tahun. Nah, data rasio sering Anda hadapi setiap hari lah. Yang saya tegaskan tadi adalah yang paling sulit itu nanti data nominal, data ordinal dengan interval. Yang paling sering Anda nanti gunakan untuk penelitian biasanya data ordinal biasanya. Ya, itu. Nah, jadi Anda harus pahami dulu. Jangan sampai di waktu sidang nanti saya pernah menghadapi ya karena saking ininya dengan Excel gitu ya. Data laki-laki dengan perempuan di rata-rata, keluar. Ya. Rata-ratanya berapa?
Dari 64 responden keluar rata-ratanya 32. Oke, angka 32 itu jenis kelaminnya apa saya tanya? Bingung ya, jadi tidak bisa jawab ya. Sehingga apa tidak bisa dijumlah gitu ya. Dia hanya bisa dipersentase. Oke. Oke, selanjutnya ya. Nah, coba Anda bisa, kalau ada yang bisa jawab silakan hidupkan mic-nya. Saya ingin tanya di sini, ini ada tabel ya, supaya kita tes pemahaman Anda, paham apa enggak. Ya, di sini ada tabel pendapatan, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, kepuasan bekerja, jarak rumah kantor, akses transportasi. Keterangannya tabel itu ada di bawah ya, dalam juta rupiah, 0 perempuan, 1 laki-laki dan seterusnya. Oke, pendapatan, Anda yang bisa jawab itu data apa itu? Pendapatan. Rasio. Data rasio. Ya, Rasio. good. Ya, benar. Jenis kelamin. Jenis kelamin nominal. Nominal, ya, good. Ya, karena dia tidak bisa dijumlahkan, ya, posisi data setara. Umur. Rasio. Rasio. Oke, good. Pendidikan. Mulai bingung. Pendidikan mulai bingung. Ordinal. Ordinal, iya benar ordinal. Kenapa? SD paling rendah, ya kan? SMP lebih tinggi, SMA lebih tinggi lagi, kuliah lebih tinggi lagi. Kan jelas ya, ada jenjang di situ. Posisi data tidak setara, ya. Nah, terus pekerjaan. Ordinal. Nah, tadi ingat tentara dengan dokter. Nominal. Nominal, ya. Kepuasan bekerja. Ordinal. Ordinal. Kenapa? Karena posisi tidak setara. Ya. Ada tingkat kepuasan di situ ya. Jarak rumah kantor, tapi lihat keterangannya, hati-hati ya. Ada jarak rumah kantor, kalau dia di keterangannya dalam bentuk kilometer asli, itu rasio. Ya. Nah, coba lihat yang sekarang terjadi adalah apa? Jarak rumah kantor. Yang sekarang. Coba lihat keterangannya. Interval. Ya, hati-hati, nggak bisa jawab. Lihat, gitu. Itu adalah data interval, karena ada selang di situ, ada jarak antar data. Ya, hati-hati kalau bentuknya, kalau tanpa keterangan di bawah hanya 2, 1, 2, 3 itu bisa jadi rasio 2 km, 1 km, 3 km. Tapi lihat di bawah di keterangannya ada interval jarak antar data. Sehingga dimasuknya ke interval. Ya, hati-hati ya. Akses transportasi. Akses transportasi. Ya. Akses transportasi. Coba lihat apa di situ keterangannya. Sulit dan mudah. Jadi kita ingat kalau sulit dan mudah berarti ada padanan katanya, ya, puas tidak puas, ya kan? Berarti data apa benar tadi ada yang jawab tuh? Data apa? Ordinal. Itu ordinal. Ya, hati-hati ya. Jadi itu, ya. Nah, Anda harus bisa membaca itu. Nanti pada saat skripsi itu dihadapkan pada hal-hal kayak gini. Ya. Oke, nanti kuisnya Anda harus bisa jawab ya. Kuisnya itu saya seputar-seputar ini, saya bolak-balik tujuannya supaya Anda paham apa yang dimaksud dengan jenis data. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini latihan dulu. Ya, ini saya skip aja ya, Anda bisa baca sendiri. Ya, jadi ini juga lah ya, bisa dibaca sendiri. Ya, ini contoh angka ringkasan hasil pengolahan data ya. Jadi nanti penyajian data itu macam-macam ya. Ada yang tentang ringkasan hasil pengolahan data, jumlah, rata-rata, persentase. Jadi kalau di dalam tabel itu
Kadang-kadang kita ngelihat itu di bawahnya itu ada jumlah, ya, rata-rata, presentasi di kanannya gitu ya, rasio. Nah, itu ringkasan hasil pengolahan data, ya. Nah, tapi ingat data yang diringkas ini, ringkasan hasil pengolahan data ini, itu tidak cukup dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, tapi perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Contohnya apa? IPK. IPK itu bentuknya apa? Tabel. Jadi, belum terima transkrip ya. Nanti kalau terima transkrip, Anda akan lihat tuh. Anda akan lihat bentuknya tabel. Dan di bawah contohnya, di bawah tabel itu ya, IPK Anda. Ya. Nah, itu mudah dipahami. Ya, jadi bentuk penyajian data lebih bersifat seni dan sangat dipengaruhi oleh tujuan pengumpulan data. Apa yang mau diketahui? Kalau IPK kan Anda mau mengetahui mata kuliahnya dapat apa, ya, terus IPK-nya berapa. Oke. Nah, ini selain metode penyajian data ya. Jadi ada 3 ya metode penyajian data: angka-angka ringkasan, yang kedua tabel, yang ketiga grafik. Ya, kita lihat di sini. Ya. Angka-angka ringkasan walaupun berguna, tapi manfaatnya masih kurang karena sulit untuk digunakan sebagai bahan analisis. Ya, contohnya ini, angka-angka ringkasan. Ya. Jumlah mahasiswa tiap angkatan 500 orang. Bisa apa kita dengan data seperti ini? Cuman tahu bahwa jumlah mahasiswa tiap angkatan 500 orang, berarti rata-rata per tahun itu 500 orang udah tak gitu. Ya, tidak bisa menggali lebih dalam. Hasil penjualan bulan ini 500 juta. Ya, penjualan apa nggak tahu. Ya, yang kita tahu adalah penjualan bulan ini hanya 500 juta. Ya, biaya perbaikan 290.000. Ya, kita nggak tahu apa yang diperbaiki, gitu ya. Ini adalah angka-angka ringkasan. Sehingga apa yang terjadi? Contoh seperti ini hanya diketahui oleh si pembuat data dengan grupnya, dengan kelompoknya. Ya, contohnya, jumlah mahasiswa tiap angkatan 500 orang. Yang tahu ini siapa? Yang tahu ini adalah misalnya sekret. Ya, tujuannya apa? Supaya melihat bahwa trennya tiap tahun tidak berubah. Hasil penjualan bulan ini siapa yang tahu? Ya, pasti si perusahaan tersebut dengan tim penjualannya. Apa yang dijual mereka yang tahu. Ya, gitu. Ya, biaya perbaikan juga tahu, yang tahu siapa? Bagian teknik. Apa yang diperbaiki? Ya, mereka yang tahu. Ya, artinya data ini lebih digunakan kepada orang internal, ya, tidak bisa dijabarkan kepada orang luar, gitu ya. Ini angka-angka ringkasan. Ya. Nah, kalau tabel, ya, ini kumpulan angka-angka yang disusun berdasarkan karakteristik, ya. Nah, bisa digunakan untuk menyajikan data cross section data dan time series data. Nah, ini data cross section. Nah, apa bedanya cross section data dengan time series data? Kalau cross section itu kita on the spot pada saat itu kita bertanya, ya, misalnya sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 19. Tanggal 19 saya tanya, harga beras berapa? Harganya 20. Ada berapa? Stoknya 10. Telur berapa? 25. Kuantitas berapa? 15 dan seterusnya. Ya, besoknya saya tanya lagi. Ya. Besoknya saya tanya lagi, itu sudah beda tanggalnya. Ya, sudah beda tanggalnya. Tanggal 20 berarti kan beras berapa sekarang, harga sekian, kuantitas turun dari sekian. Sudah beda. Nah, terus apa yang membedakan? Jadi kalau data cross section itu data yang diperoleh secara langsung pada hari tersebut. Ya, jadi kita langsung wawancara langsung. Itu namanya cross section. Namanya juga cross section, cross. Ngecek secara langsung dia di lapang. Nah, kalau data time series itu apa? Data time series itu merupakan data-data cross section yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tanggal 19, tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22, dan seterusnya. Atau kalau dalam contoh ini dikumpulkan tiap tahun, 2010, 11, 12, dan seterusnya. Ya, sehingga terkumpul semuanya. Ya. Kalau time series itu bisa data tahunan, bisa data bulanan, bisa data harian. Tapi ingat, di situ adalah urut waktu. Ya, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Terus kalau loncat waktu gimana? Itu bukan data time series namanya. Misalnya 2010, terus 2014, 2015, 2018, nah itu bukan data time series namanya. Ya, data loncat waktu. Nah, jadi data cross section itu data on the spot, ya, yang diperoleh dari hasil wawancara lapang,
Ya, data time series itu merupakan kumpulan data cross section dalam urutan waktu. Ya, gitu. Ya, oke. Ya, itu perbedaannya. Oke. Selanjutnya, ya. Penyusunan tabel memerlukan identitas seperti judul, nama tabel, judul baris, kolom, catatan, dan sumber. Nah, waktu disusun secara berurut dan kronologis. Jadi ini kita lihat. Ini tabel one way ya, satu jalur. Ini adalah yang tadi identitas tabel, disebut dengan tabel 1. Nah, nama atau identitas tabel. Jumlah karyawan PT AS berdasarkan pendidikan tahun 2020. Ya, di situ ini adalah kriteria untuk judul atau nama tabel. Ya. Nah, terus ini judul baris ini nih. Pendidikan jumlah orang ini adalah judul baris atau kepala tabel namanya. Ya, tujuannya apa? Supaya orang bisa membaca secara isi yang ada di bawah kepala tabel. Ya, ini kan kepala tabel pendidikan. Pendidikan SMA, SMU, diploma, sarjana, pasca dan seterusnya. Ini kepala tabelnya adalah jumlah orang 20. Nah, karena ini tabel one way, maka bacanya lurus. Ya, jumlah karyawan PT AS yang berdasarkan pendidikan tahun 2020, yang pendidikannya SMU itu ada 20 orang. Bacanya lurus kan? Diploma ada 35 orang. Sarjana ada 25 orang dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga dia kalau one way itu bacanya lurus-lurus aja. Ya, lurus-lurus. Ingat ada identitas tabelnya, nama tabel, dan di bawahnya harusnya ada sumber di sini. Ya, sumber tabel. Ya, nanti Anda akan membuat skripsi juga akan seperti itu. Ya, ada tabelnya di kepala tabel, ada kepala identitas tabel, ada kepala tabel, ada isi tabel, ada sumber tabel. Ya, ini dua arah, dua hal. Ya, kita lihat. Ya, ini jumlah karyawan PT AS ya berdasarkan pendidikan dan unit kerja. Ya, nah di sini kita lihat. Ya, sebentar lagi ya, ini kuliahnya sebentar nanti saya skip. Ya, kita lihat di sini dua arah, maksudnya apa? Pendidikan tadi kan pendidikan saja, ya. Terus jumlah karyawan. Nah, ini ada lagi pendidikan unit kerja, ya. Unit kerja A, unit kerja B, unit kerja C, dan jumlah karyawan. Berarti ada dua hal di sini. Ya, pendidikan maksudnya apa? Karyawan yang pendidikannya SMU, unit kerjanya A, itu ada 10 orang. Unit kerjanya B ada 10 orang, unit kerja C 0 orang, sehingga total jumlah karyawan yang SMU ada 20 orang. Itu tabel two way, dua jalur. Ya, ini 3 jalur ya. Kalau tadi pendidikan unit kerja saja, sekarang tambahan lagi jenis kelamin, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Ya, jadi ada 1, 2, gitu, 3. Ya, ini ada lasernya ya. Kita coba. Ini 1, unit kerja ABC itu 2, LP-nya 3, gitu. Ya. Selanjutnya adalah grafik, ya, yang menunjukkan secara visual data berupa angka dan dibuat berdasarkan tabel yang dibuat sebelumnya. Nah, ini data grafik biasanya ringkasan yang gampang ya, lebih komunikatif dan dalam waktu singkat orang bisa paham ya. Kita lihat di sini ada macam-macam grafik, ada chart, line chart, ada bar chart, pie chart atau lingkaran, ya, grafik titik atau dot chart. Ya, ini grafik garis ya. Jadi kalau bentuknya garis seperti ini ya. Nanti ada keterangannya ya. Selanjutnya ini batang ya, kalau batang berjelas ya, bar ya. Ini pie chart namanya ya, lingkaran ya. Jadi totalnya ini adalah 100% ya. Ini grafik titik ya, titik-titik. Ya. Demikian kuliah dari saya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Karena pas jam ya lewat 7 menit. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita sudahi kuliahnya sampai di sini ya. Nanti materi ini saya simpan di e-learning.